ingin tanya. Yesus punya Tuhan ini, apakah dalam konteks relasi antara sang anak itu atau si aku itu dengan sang Bapa atau gimana Bang Edis? Iya, tentu relasi bagaimana bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan Bapa di sorga. Oke. Bisa Kalau nggak kita sekarang coba saya gimana? tanya sama Bang RK. Silakan. Apakah menurut Bang RK Tuhan Yesus itu menuhankan Bapa di sorga? Dalam konteks relasi antara anak dan Bapa atau firman Allah dengan Bapa itu. Ya, apakah Dalam Tuhan Yesus menuhankan Bapa di sorga? Dalam konteks relasi. Berarti menuhankan. Ya, makanya saya berikan sebuah pertanyaan balik ya Bang Edis ya, tidak bermaksud menjatuhkan Bang Edis. Saya ingin tahu, apakah sang Bapa menuhankan Yesus dalam konteks relasi? Enggak. Yesus yang menuhankan Bapa di sorga. Sang Bapa tidak menuhankan Yesus? Tidak. Apakah sang Bapa tidak memiliki relasi dengan sang anak? Memiliki relasi, tetapi relasinya anak menjadikan Bapa di sorga sebagai kepalanya. Ya, jadi kalau relasi... Bukan anak yang kepalanya. Ya, jadi kalau tidak memiliki relasi, apakah tidak memiliki konsekuensi? Ini bukan bermaksud menjatuhkan Bang Edis ya. Memiliki konsekuensi bahwa sang bapa itu jadi ada bapa kemudian begini tidak setara gitu. Oke, kita pakai ayat-ayat ya, Bang RK Coba, ya, biar kita biar kita selesai ini paham, Bang Edis ya. biar kita ini sama paham satu dengan iman ini kita. ya. Baik, biar kita paham dengan iman kita. Tidak bermaksud menjatuhkan Bang Edis ya. Ya, ini kalau belajar seperti ini kan kita biar saya pun cara memahami Bang Edis ini seperti apa biar saya pun tahu gitu Bang Edis. Oke, baik. Saya akan kadang diksi yang Bang Edis keluarkan ini kan kadang kita juga saat berdebat dengan Islam kan tidak menjelaskan sampai sedetail itu kan Bang Edis. Jadi kadang hanya membuat diksi gitu Bang Edis. Silakan Bang Edis. Baik. Saya akan bukakan dulu misalnya di dalam kita satu-satu ya, tahap yang dasar kemudian kesimpulan. Sorry agak sedikit lemot ini ya. Atau Bang RK bisa membantu saya untuk membukakan satu ayat yang mengatakan bahwa kepala dari jemaat adalah Kristus dan kepala dari Kristus adalah Allah atau Elohim atau Bapa. Oke, ada ayat itu. Tetapi ada apakah setara itu? Dia atau tidak? Antara Bapa dan Putra. Tentu tidak setara karena Bapa adalah kepala daripada Kristus. Jadi tidak setara Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Nah, ini kalau kita berbicara seperti ini. Oke, baik. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya ya. Maaf. Saya tidak. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya nih. Saya akan tunjukkan. Tadi ayat itu nggak perlu kita tunjuk ya. Ya. Oke. Ya. Makasih Bang Tobias. Oke. Coba tolong bukakan atau Bang RK bisa membantu saya mengenai bagaimana Bapa di sorga menaklukkan semuanya kepada kaki Yesus. Kemudian Yesus bersama dengan semuanya akan menaklukkan diri kepada Bapa. Coba Bang Edis bukakan. Bentar ya. Sebentar ya. Teman-teman bisa bantu saya menemukan ayat itu? Sebentar. Sabar ya. Oke, coba 1 Korintus pasal yang ke-15. Sebentar ya, ini agak lemot ini jaringan saya ini. Pasal 15 ayat berapa, Bang Edis? Oke.
Oke, 27. 20. Ya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Ya, ini bicara Kristus ya. 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 Itu tidak Kristus ya, berarti Dwinatur ya. Itu tidak termaksud di dalamnya. Gimana? Oke, terus 28-nya? Tapi Makasih, kalau Pak Tujuan. tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak. Ya, ini kan bicara Kristus, berarti bicara anak ya, Dwinatur ya, sebagai anak ya. Sungguh-sungguh manusia ya, Bang Edi. Sepakat ya? Ya. Maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Dia di situ Ya. siapa? Sang Bapa. Oke. Berarti anak menaklukkan diri kepada Bapa enggak? Menaklukkan diri kepada Bapa dalam konteks apakah bisa dikatakan dia tidak setara sebagai Kristus? Karena dua natur, dia juga Allah. Ya, kalau menaklukkan diri ya berarti gimana kita mau mengatakan bahwa anak itu setara dengan Bapa? Gini, Kristus kan berbicara tentang dwinatur. Ya kan? Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya kan? Kita percaya dulu Allah yang transenden ini, yaitu Sang Bapa yang tadi Bang Edis sampaikan di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Ya kan? 1 Timotius 6 ayat 16 bahwa dia yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ya kan? Itu Sang Bapa. Nah, yang tadi saya dengar Rudi Yohanes mengatakan itu Yesus. Ya, saya pun tidak sepakat masalah itu. Ya, saya tidak sepakat masalah itu. Ya, tetapi kita juga percaya bahwa tentang Allah yang imanen, yaitu di dalam Yesus Kristus di mana firman itu telah menjadi manusia. Nah, ketika firman itu telah menjadi manusia, Kristus itu bicara kristologi, itu memiliki dwinatur, yaitu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ayat yang Bang Edis bawakan dalam 2 Korintus ini, ya ini bicara tentang Kristus. Ya berarti bicara tentang naturnya juga. Ya kan? Sebagai anak, yang menaklukkan dirinya di bawah dia. Tetapi Kristus juga memiliki natur sebagai ilahi, yaitu firman Allah. Tapi kita bukan bahas itu loh, Bang RK. Gini ya, kalau kita membahas ini, kita akan membahas mengenai apa kata Bible. Makanya ini saya balikan dulu kamera saya ya. Silakan. Biar enak kita diskusi. Kalau diskusi enak kita begini kan enak. Jadi kita membawa kedamaian gitu loh. Oke ya, ini kita lihat bagaimana sebenarnya ini perikopnya adalah kebangkitan tubuh. Oke, sebelum kita ke situ, kita mulai dari sini saja ya. Sebentar. Oh, kok kebangkitan tubuh? Kita berbicara mengenai kebangkitan Kristus ya. Nah ini. Tadi sebelum ke 16 tadi ya? Bukan, 28. Oke, sebelum ke 28, nah ini kita harus baca dulu 3 ayat sebelumnya ya. Nah ini. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Ia di sini kan merujuk kepada Tuhan Yesus, betul? Betul. Sampai Allah di sini merujuk kepada Bapa, betul? Betul. Meletakkan semua musuhnya Tuhan Yesus di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Jadi musuh yang ditundukkan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus itu adalah maut. Makanya maut tidak berkuasa lagi atas Yesus, betul? Nah, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Bapa di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia, Bapa di sorga, sendiri, maksudnya Yesus, bahwa ia sendiri yang telah maksudnya Bapa, betul. Ia, Bapa di sorga, sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu itu di bawah kaki Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Jadi ia, Bapa di sorga, tidak termasuk yang ditaklukkan kepada Kristus, malah sebaliknya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, di bawah Bapa di sorga.
yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, supaya Allah, maksudnya Bapa, menjadi semua di dalam semua. Oke. Oke. Jadi ketika Bang Edis sepakat bahwa itu tidak setara ya Bang Edis ya. Kalau misalnya saya menaklukkan diri di bawah RK, berarti siapa yang lebih tinggi? Ya, kita lihat ya. Jadi kita bicara Dwinatur tadi Bang Edis ya. Silakan. Ya. Makanya kalau bicara tentang Kristus ini dalam Kolose pasal 2 Bang Edis ya. Ya Kolose pasal 2 ini bicara tentang Kristus juga. Dari ayat 8 ini bicara tentang Kristus, berarti natur ya. Natur ilahi dan natur manusia. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Ya. Seluruh kepenuhan Allah. Dalam Kolose pasal 1 pun mengatakan demikian. Pasal 1 ya. Ya, Kolose Kolose pasal 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Nih, ayat yang ke-19. Ya. Nah, jadi kalau bicara tentang dia tunduk, dia takluk dalam keadaan sebagai manusia, tetapi kita jangan lupa juga natur ilahinya, bahwa di dalam diri dia itu berdiam seluruh kepenuhan Allah. Makanya tadi saya menanyakan bahwa Yesus itu firman itu setara nggak dengan Sang Bapa? Bang Edis bilang kalau firman iya. Tapi kalau putra, kalau anak itu di bawah Bapa. Karena kepala dari Kristus, kepala dari anak itu adalah Bapa. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Oke. Lalu saya melakukan sebuah perbandingan juga Bang Edis dengan sebuah ayat Alkitab ya di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8 nih. Ya, ini bicara tentang anak nih. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Ini menurut Bang Edis Sang Bapa yang berkata bukan? Betul, berkata kepada anak. Sang Bapa. Oke, sepakat. Sama-sama sepakat ya. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah peran. Jadi sang anak ini adalah tetap Allah kan? Betul. Saya tidak menolak bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Tetapi Yesus adalah Allah bukan berarti dia Bapa di surga. Ya, Yesus adalah Tuhan bukan berarti dia Bapa di surga. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang ini berarti kita bicara tentang relasi antara Sang Bapa dan juga Sang Anak sebagai pribadi pertama dan pribadi kedua. Saya tidak setuju dengan kata-kata pribadi pertama dengan pribadi kedua. Karena itu menjadi sandungan pemberitaan Injil saya kepada orang-orang Islam. Saya tidak suka menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Jadi Bang Edis tidak sepakat dengan pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga dalam alam Tritunggal? Saya tidak setuju dengan kata-kata seperti itu. Tapi kalau dengan kata-kata Bapa, Firman, dan Roh Kudus saya setuju. Tapi kalau ada pribadi nomor 1, pribadi nomor 2, pribadi nomor 3, itu tidak biblikal menurut saya. Secara pemahaman Bang Edis tentang pribadi ini, menurut Bang Edis pribadi ini seperti apa? Pribadi itu maksudnya sehingga Bang Edis menolak bahwa tidak sepakat bahwa tentang pribadi ini, pribadi pertama, pribadi kedua. Iya, saya ingin tahu, tidak bermaksud menjatuhkannya Bang Edis ya. Baik. Nggak apa-apa, kita diskusi yang bagus. Beda pun nggak apa-apa. Ya, yang penting ya kita sama-sama ini ya Bang Edis. Silakan. Jadi begini. Karena saya ini memberitakan kepada orang-orang Islam, saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Bahkan nanti kalau orang Islam nanya sama saya malah bingung jelasinnya gimana. Saya hanya menggunakan saja apa yang tertulis di dalam Bible. Bahwa Bapa di surga, ya kan, di mana dia mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia, yaitu Sang Mesias. Nah, supaya semua manusia menaklukkan diri di bawah kaki Sang Anak ini. Karena itulah kehendak Bapa di surga. Supaya semua manusia menjadikannya Tuhan. Saya tidak mau menyebut Bapa di surga Tuhan ke-1, pribadi ke-1, Yesus pribadi kedua. Nanti orang Islam jadi ngomong sama saya, berarti Tuhanmu berkepribadian ganda. Berarti ada 3 pribadi. Saya nggak mau menggunakan bahasa-bahasa yang ada dalam Walaupun mungkin yang dimaksudkan oleh
orang yang mencetuskan bahasa-bahasa itu mungkin Alkitabiah. Tetapi ketika itu saya sampaikan kepada orang-orang Islam, saya tidak ingin menggunakan bahasa-bahasa yang berat yang membuat mereka malah nanti sulit menerima kebenaran. Seperti itu. Tetapi dalam konteks Bang Edis bersama dengan orang Kristen, apakah Bang Edis tidak bisa menggunakan kata pribadi pertama dan pribadi kedua? Saya pun juga kurang sepakat. Nah, oke begini. Kalau begitu Pak Bang RK bisa nggak jelaskan kepada saya apa itu pribadi pertama, apa itu pribadi kedua? Baik. Silakan. Terima kasih Bang Edis ya. Ya. Kita beda pandangan, jangan marah ya Bang Edis ya. Nggak masalah. Yang penting saya ingin baik-baik dengan Bang Edis dalam ranah diskusi ini Bang Edis ya. Ya. Ya, ini saya menggunakan sebuah buku ya, Fides yang memahami syahadat para rasul nih. Ya. Tentunya ada ISBN-nya saya pakai. Ini tentang Allah Tritunggal, tentang Allah yang Maha Esa. Ya, ajaran Tritunggal mengenai Tritunggal pertama-tamanya berbicara bukan mengenai hidup Allah dalam dirinya sendiri, melainkan mengenai misteri Allah yang memberikan diri kepada manusia. Rumusan satu Allah, tiga pribadi. Ya, terdengar membingungkan dan banyak orang memahami secara keliru. Kata pribadi menerjemahkan secara Latin namanya persona. Ya, yang juga diterjemahkan dalam bahasa Yunani prosopon. Ya, kata pribadi sebenarnya tidak memadai untuk menerjemahkan prosopon ya. Kata yang sebenarnya ya, ini berbicara tentang ungkapan cara Allah hadir dan menyatakan diri kepada manusia. Allah itu satu. Tetapi ungkapan cara Allah hadir menyatakan diri kepada manusia, tetapi menyatakan diri dengan tiga cara, tiga pribadi. Ya, kitab suci memberikan bukan apakah itu Allah, tetapi bagaimana Allah menyatakan diri supaya dapat dikenal oleh manusia. Ya, ia memperkenalkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dan alam semesta. Jadi ini berbicara tentang pribadi. Bagaimana cara Allah menyatakan diri. Bisa ditanggapi? Ya, silakan. Baik. Jadi tadi penulis buku itu sendiri menuliskan kata-kata seperti ini. Kata-kata ini itu sering membuat bingung. Dan bahkan penulis itu sendiri mengkonfirmasi bahwa kata pribadi sebenarnya kata yang kurang tepat. Jadi begini Bang RK, siap. Bagaimana saya ingin membawakan sesuatu yang penulis itu sendiri sudah mengatakan bahwa ini akan sering membingungkan. Gitu loh. Jadi saya tidak mau membawa hal yang sudah dikonfirmasi oleh penulis itu sendiri sebagai hal yang membingungkan. Makanya saya mohon maaf sekali kepada mungkin teman-teman yang sekolah teologi atau apa. Saya itu punya jam terbang pengalaman saya sendiri di dalam memberitakan ini kepada orang-orang tetangga sebelah. Nah, dengan berbahasa dengan mereka, menurut saya kita tidak perlu sulit-sulit. Berbahasa kepada mereka itu dengan memberitakan bahwa Tuhan semesta alam itu telah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia. Dan supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, apa yang dikatakan dari Injil kepada semua manusia? Jadikanlah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Nah, kata-kata menjadikan Yesus Tuhan ini sering sekali tidak dipahami oleh orang Islam maupun orang Kristen. Apa maksudnya menjadikan Yesus Tuhan? Nah, makanya ini kemarin tema kita itu Bang RK. Nih. Gimana? Silakan. Nah, apa itu menuhankan, menjadikan Tuhan? Coba saya mau tanya sama Bang RK. Menerima Yesus sebagai Tuhan atau menjadikan Yesus sebagai Tuhannya atau menuhankan Yesus, itu maksudnya seperti apa Bang RK? Oke, baik. Artinya saya tunduk, saya takluk kepada Tuhan saya Yesus Kristus. Sebab di atas kolong langit maupun di bawah bumi tidak ada nama yang diberikan olehnya yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Betul. Makanya itu kan pesan kita sebenarnya. Pesan kita, message kita itu sama. Supaya semua orang di bawah kolong langit ini menerima Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhannya atau tuannya, kuriosnya, majikannya, rajanya yang memerintah hidup dia. Betul? Oke, betul. Dan itulah Kak, dengan bahasa seperti itu saya rasa mereka menerima.
Jadi Bang Edis tidak sepakat ketika saya bilang bahwa ketika Bang Edis mengeluarkan diksi Yesus punya Tuhan itu adalah relasi antara Yesus dengan Sang Bapa dan juga ada relasi antara Sang Bapa dengan Yesus sebagai firman. Makanya ketika saya tidak berbicara ya, mengenai sebagai ketika firman, duinatur ini. Kalau menurut saya bahasa-bahasa seperti itu malah menjadi batu sandungan dalam pemberitaan. Ketika saya mengatakan bahwa konteks punya itu merujuk pada relasi. Contohnya di dalam Yohanes 20 ayat 17, Allahku dan Allahmu. Ya, di situ menggunakan kataku yang merujuk pada ego emi itu. Ya kan? Sebagai pribadi ilahi juga. Makanya relasi pribadi ilahi Sang Firman itu memiliki relasi dengan Sang Bapa. Ya, makanya ketika Bang Edis mengeluarkan diksi Yesus punya Tuhan dalam konteks relasi antara Yesus, Sang Anak dengan Sang Bapa, berarti apakah bisa saya membuat sebuah statement bahwa Sang Bapa punya Tuhan, yaitu anak? Baik, karena relasi antara Bapa dengan anak. Oke, baik. Karena sebelum ke saya bisa karena gini Bang Edis, sabar ya, maaf ya. Silakan. Maaf ya, tabe ya. Karena di dalam ini kita bicara karena di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8 di sini bicara relasi juga, di mana Bapa bersaksi tentang anak, anak pun bersaksi tentang Bapa, dan anak bersaksi bahwa Bapa bersaksi bahwa anak itu adalah Allah juga. Baik. Karena ini setara dalam 3 pribadi itu yang saya gunakan diksinya. Baik. Silakan Bang Edis. Mungkin ditambahi dulu kalau belum selesai biar nanti saya tanggapi sekaligus. Sudah, silakan Bang Edis. Baik. Sebelum ke sana ya, sebelum kita membahas mengenai kata-kata Bapa di surga sendiri kepada anak, tahtamu ya Allah ya. Lalu Bang RK mengatakan, oh berarti Bapa di surga pun menuhankan Yesus kalau begitu. Nah, sebelum kita ke situ, waktu itu begini Bang RK, saya itu diskusi dengan orang Muslim mengenai kata menuhankan ini. Dan dia, lawan debat saya ini, itu sudah mengiyakan bahwa memang betul kami menuhankan Muhammad. Lalu dia bertanya begini, kalau definisi menuhankan seperti itu, berarti Yesus pun menuhankan Bapa di surga. Saya bilang, memang betul. Tuhan Yesus menuhankan Bapa di surga, berarti dia punya Tuhan. Betul, dia punya Tuhan. Tuhannya yaitu Bapa di surga. Bahasanya dia itu punya Tuhan, itu bahasanya dia. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sama Bang RK. Sebelum kita nanti ke situ ya, mengenai tahtamu ya Allah ya. Oke. Ya. Saya mau tanya dulu Bang RK, betul nggak di dalam Injil kita, Tuhan Yesus menundukkan dan menaklukkan dirinya kepada Bapa di surga? Oke, dia taat sampai mati hingga mati di atas kayu salib. Berarti betul ya?